Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Empu Badatu segera meninggalkan rumah Linggopati di Maibit karena ia merasa kurang berhasil dalam mengajak kerjasama Linggopati. Kemudian Empu Badatu melanjutkan perjalanannya, menghubungi kawan-kawannya yang mempunyai padepokan di tempat-tempat yang terpencil. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Mula-mula Empu Badatu agak bimbang kemana ia harus pergi lebih dahulu. Namun kemudian ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh, pergi ke ujung sebelah timur dari tanah ini. Empu Badatu mempunyai seorang kawan yang dikenalnya dengan baik di saat-saat masa lalunya. Meski Empu Badatu tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan di saat terakhir, tetapi ia masih mempunyai harapan bahwa kedatangannya akan disambut dengan baik. Namun sekilas terbayang tingkah laku kakaknya yang sama sekali tidak dapat diharapkannya. Tetapi Ajar Serenti tentu bersikap lain. Ia seorang yang sangat baik kepadaku, memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Kakang Empu Songondaru, dan sudah tentu memiliki jumlah murid dan pengikut yang cukup banyak, berkata Empu Badatu pada diri sendiri. Lalu, apalagi letak padepokannya yang jauh memungkinkan untuk bergerak lebih leluasa, sehingga pada saatnya tentu akan mengejutkan Maibit dan Singosari. Empu Badatu pun kemudian memacu kudanya. Perjalanannya cukup panjang, tetapi sebagai seorang yang sudah terlalu sering merantau, maka ia sama sekali tidak merasa canggung. Apalagi ia cukup membawa bekal bagi perjalanannya. Meskipun bekalnya itu berasal dari usahanya yang mempergunakan cara-cara yang kurang baik. Setelah Ajar Serenti, aku akan singgah di padepokan Empu Driyosono. Orang kasar itu tentu senang sekali mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat memanaskan darahnya. Dan salah satu usaha yang akan dapat memberikan harapan bagi masa depan sekaligus dapat mendidihkan darah adalah menyingkirkan kedua anak muda yang menguasai tahta sekarang ini. Demikianlah Empu Badatu sudah menyusun beberapa orang yang sudah dikenalnya dalam urutan kunjungannya. Memang mungkin 1-2 di antara mereka akan menolak, tapi sebagian besar tentu akan sependapat. Ia dapat menyusun kalimat yang mungkin akan dapat menyentuh hati, sekaligus menghadapkan mereka kepada Maibit yang sudah bersiap-siap lebih dahulu. Linggopati tentu akan merasa wajib untuk memperhatikan kegiatanku di hari-hari mendatang. Ialah yang akan datang kepadaku dan minta untuk membuat imbangan kekuatan sebelum bersama-sama menghancurkan Singosari. Tapi jika ia tetap keras kepala, maka aku tidak akan bekerja bersama dengan orang-orang Maibit. Bahkan jika perlu, Maibit harus dibersihkan lebih dahulu sebelum Singosari. Namun Empu Badatu kemudian menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat ingkar akan kekuatan Maibit yang masih diselubungi oleh rahasia itu. Dalam suatu saat Maibit dapat mengirimkan sejumlah orang kepadanya. Meskipun nampaknya di padepokan Linggopati tidak terdapat seorang pun.
Apalagi kini pengaruhnya di kalangan para pemimpin di daerah di sekitarnya menjadi semakin maju. Namun pada itu semua tingkah laku dari kedua golongan itu tidak lepas dari pengawasan para petugas sandi dari Singosari. Meskipun kadang-kadang mereka kehilangan jejak pemimpin-pemimpinnya, tetapi setiap perkembangan dapat mereka ikuti sebaik-baiknya. Tapi agaknya kepergian Empu Bahadatu yang hanya seorang diri itu dapat lolos dari pengawasan para petugas sandi di sekitar padepokannya, sehingga para petugas itu tidak membuat perhitungan kemana perginya dan memberitahukan lebih dahulu ke daerah yang akan dituju. Itulah sebabnya maka ia dapat pergi ke ujung timur tanah ini tanpa pengawasan, sedangkan para petugas sandi sama sekali tidak menduganya. Perjalanan Empu Bahadatu merupakan perjalanan yang cukup memakan waktu, tetapi ia tidak peduli. Ia ingin bertemu dengan kawannya di paling ujung. Kemudian di perjalanan kembali ia akan singgah pula di beberapa orang yang dikenalnya dengan baik, tapi yang sudah agak lama tidak bertemu. Mudahkan perjalananku tidak sia-sia, seperti kedatanganku di Maibit, berkata Empu Bahadatu kepada diri sendiri. Tanpa canggung sama sekali, ia bermalam di sepanjang perjalanannya, dimanapun juga, di tengah hutan, di ujung bulak, atau di lapangan rumput sekalipun. Akhirnya Empu Bahadatu pun mulai mendekati daerah ujung timur, yang masih lebih tipis penghuninya dari daerah di sekitar kota raja. Padukuhannya tersebar agak jauh dan penghuninya nampak lebih jarang. Namun demikian, karena daerah itu sangat luas, maka sekelompok lingkungan meliputi daerah yang luas pula. Demikian pula padepokan yang dihuni oleh Adjar Srenti. Meskipun padepokan itu agak terpisah dari padukuhan yang tersebar agak jauh, namun pengaruhnya pun meliputi putaran yang jauh pula, sehingga jumlah orang yang berada di bawah pengaruhnya pun cukup banyak. Empu Bahadatu yang sudah sering merantau sejak usia mudanya, seolah-olah mempunyai ingatan pengenalan yang sangat tajam, sehingga ia tidak akan melupakan apa yang pernah dilihatnya, walaupun hanya sekali dan sudah terjadi di saat yang lama sekali. Demikian pula Empu Bahadatu tidak melupakan jalur jalan menuju ke padepokan Adjar Srenti. Meskipun setiap kali ia harus mengingat-ingat, namun pepohonan hutan yang masih belum pernah disentuh tangan masih dapat dikenalnya dengan baik, sehingga ia dapat menemukan jalan sempit menuju ke padepokan yang dicarinya. Dengan demikian, perjalanan Empu Bahadatu itu merupakan permulaan dari goncangan yang akan terasa di beberapa tempat yang dikunjunginya. Kemudian ia mulai menyebarkan racun yang akan mengguncang ketenangan dan keteguhan pemerintahan yang dipimpin oleh kedua anak-anak muda yang seakan-akan lahir dibekali oleh kebijaksanaan dari kandungan. Kedatangan Empu Bahadatu di padepokan Adjar Srenti benar-benar telah mengejutkannya. Hampir di luar dugaan bahwa Empu Bahadatu akan berkunjung di padepokan yang terpencil di tempat yang jauh itu. Karena itulah maka dengan tergesa-gesa Adjar Srenti sendiri menyambut kedatangan Empu Bahadatu. Seorang cantriknya berlari-lari menerima kendali kudanya dan mengikatnya di halaman. "Bukankah yang datang Empu Bahadatu?" bertanya Adjar Srenti dengan nada suaranya yang tinggi. Empu Bahadatu tersenyum. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang bertubuh tinggi, tidak terlalu besar, dan mulai ditumbuhi oleh rambut yang keputih-putihan di kepalanya. "Apakah kau tidak dapat mengenal aku lagi dengan baik?" bertanya Empu Bahadatu. "Tentu aku masih mengenalmu, meskipun ada perubahan yang mulai membayang di wajahmu. Kau mulai meningkat menjadi tua seperti aku. Ya, dan setiap orang akan mengalaminya." Adjar Srenti tertawa, katanya kemudian, "Marilah, kedatanganmu tidak terduga-duga.
jika sehari ini burung perenjak berkicau di sisi kanan pendopo padepokanku? Aku sama sekali tidak teringat kepadamu. Aku kira aku akan menerima tamu orang lain. Tapi ternyata yang datang adalah sahabat lama yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Keduanya pun kemudian segera naik ke pendopo. Mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing selama mereka tidak bertemu. Agaknya Mpu Badatu cukup bersabar untuk tidak segera menyampaikan niat kedatangannya. Ia masih harus mengamati apakah kira-kira Ajar Srenti dapat mengerti maksudnya, atau justru bersikap lain sama sekali. Ajar Srenti yang tidak tahu tentang maksud kunjungan Mpu Badatu benarnya bertanya-tanya pula di dalam hati. Ia sudah menduga bahwa tentu ada maksud yang penting karena Mpu Badatu yang berasal dari jauh itu telah memerlukan menempuh perjalanan yang panjang untuk menemuinya. Tapi Ajar Srenti tidak menanyakannya. Ia menunggu saja sampai saatnya Mpu Badatu mengatakan maksudnya. Di hari yang pertama Mpu Badatu berada di padepokan Ajar Srenti, ia sama sekali tidak menyinggung-nyinggung kepentingannya. Ia masih dapat menahan diri untuk berbincang tentang beberapa soal yang menyangkut perkembangan padepokan terpencil itu. "Jadi sudah berapa tahun kau berada di sini?" bertanya Mpu Badatu. "Bukankah saat aku datang kemari 5 tahun yang lalu, kau baru membuka padepokan ini?" Ajar Srenti mengerutkan keningnya, sementara Mpu Badatu berkata selanjutnya, "Maksudku bahwa 5 tahun yang lalu kau berhasil mendesak pengaruh orang yang menguasai padepokan ini." Ajar Srenti menarik napas dalam-dalam katanya, "Sudahlah, jangan kau sebut-sebut yang telah lampau. Kadang aku jadi ragu-ragu, apakah aku akan dapat menerima kenangan itu sebagai masa lampauku? Oh, kenapa tidak? Kau sekarang telah berhasil membangun padepokan ini menjadi jauh lebih baik dari masa-masa yang lampau. Apalagi sebelum kau berada di tempat ini. Ya, sejak kau mulai manjat ke jenjang keberhasilanmu sekarang, maka yang lampau itu akan selalu menjadi pendorong bagimu. Tidak semua orang yang tersisih selalu akan hidup dalam keterasingan." Mpu Badatu berhenti sejenak lalu. "Kau dapat berbangga bahwa kau seorang buruan yang akan mengalami hukuman pancung, berhasil sampai di suatu tempat yang jauh, dan memegang pengaruh sebesar pengaruhmu sekarang ini." "Ah," desis Ajar Srenti, "apakah kenangan itu merupakan kenangan yang baik? 5 tahun yang lalu, ketika kau datang ke tempat ini, kau masih meragukan bahwa pada suatu saat aku akan kambuh lagi dan hidup seperti masa lalu. Namun aku berusaha untuk menghindar dari keadaan itu, meskipun aku bukan orang yang benar-benar dapat menjadi orang yang bersih sama sekali." Mpu Badatu tertawa, katanya, "Aku keliru. Waktu 5 tahun banyak membawa perubahan, tapi tidak dengan prajurit-prajurit Singosari. Mereka akan selalu mengingatmu sebagai seorang buruan. Kejahatan yang kau lakukan mungkin tidak akan terlalu nampak jelas jika itu justru terjadi di kota raja, tapi di tempat lain justru nampak terlampau besar." Ajar Srenti mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Mpu Badatu dengan tajamnya. Dengan nada yang dalam ia bertanya, "Apakah maksudmu sebenarnya, Mpu?" Mpu Badatu tertawa, katanya, "Tidak apa-apa, aku hanya akan mengagumimu. Sekarang kedudukanmu menjadi kuat, dan orang-orang Singosari tidak akan berani dengan begitu saja datang memburumu di tempat ini. Katakan, kau tentu mempunyai maksud tertentu. Kau mengenal aku sebagai seorang buruan yang seharusnya menjalani hukuman pancung karena aku telah membunuh suami istri terkutuk yang kebetulan adalah keluarga seorang bangsawan. Apakah kau sekarang menjadi seorang petugas sandi yang dengan sengaja datang untuk menangkapku?
Mengapa tidak kau lakukan 5 tahun yang lalu? Ketika kau datang ke tempat ini dan kedudukanku belum sekuat sekarang. Ah, jangan salah sangka. Apakah tampangku sekarang seperti tampang seorang prajurit? Empu Badatu motong. Sebenarnya lah bahwa aku kini mengalami nasib yang sama seperti yang kualami. Aku pun seorang buruan. Karena aku telah melakukan kejahatan. Aku telah bertengkar dengan kakak kandungku. Tetapi dalam pertengkaran itu melibatkan anak buahku dan cantrik Kakang Songodaru. Tetapi prajurit Singosari tidak adil. Akulah yang dianggapnya bersalah. Dan akulah yang kemudian menjadi seorang buruan. Ajar Serenti mandangnya dengan curiga. Apakah kau tidak percaya? Bertanya Empu Badatu. Aku tidak tahu, jawab Ajar Serenti. Apakah aku harus mempercayaimu atau tidak? Empu Badatu menarik napas dalam-dalam, katanya. Aku minta kau percaya. Aku sudah berjalan sangat jauh. Kau akan bersembunyi di sini? Tidak, aku tidak sedang bersembunyi. Jadi kenapa kau datang ke padepokanku yang sangat jauh ini? Aku akan membalas dendam. Aku akan menghancurkan prajurit Singosari. Ajar Serenti menarik napas dalam-dalam, katanya. Mana mungkin hal itu dapat dilakukan? Singosari mempunyai pasukan yang kuat bukan saja di kota raja, tetapi di setiap tempat prajurit Singosari selalu dapat menguasai keadaan. Mungkin jika aku berdiri sendiri, kau berdiri sendiri, Keburanu sendiri, dan yang lain-lain berdiri sendiri. Maksudmu? Kita dapat bergabung dalam satu kekuatan. Kita akan dapat melepaskan diri dari himpitan perasaan bahwa kita adalah orang buruan. Ajar Serenti termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, apakah aku sekarang di sini masih harus juga merasa diriku orang buruan? Mungkin dalam saat-saat seperti ini, kau dapat melupakan bahwa kau adalah orang buruan. Tapi pada suatu saat, kau akan merasa bahwa kau memang seorang yang masih dicari. Ajar Serenti mandang Empu Badatu dengan tajamnya, lalu katanya, kau ingin melibatkan aku ke dalam persoalanmu? Empu Badatu mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa. Kau berprasangka, tapi baiklah, aku memang harus mengakui bahwa aku ingin melibatkan bukan saja engkau, tapi juga orang-orang lain yang mempunyai kedudukan yang sulit seperti aku. Bahkan mereka yang tidak pun akan aku coba untuk mengajak mereka menumbangkan pemerintahan Singosari yang sekarang dengan segala macam cara. Kenapa kau berkeinginan untuk menumbangkan kekuasaan kedua anak muda itu, Empu? Bertanya Ajar Serenti. Keduanya sama sekali tidak dapat menempatkan diri dalam kedudukannya. Apakah kau merasakan keadilan itu? Ajar Serenti tiba-tiba saja tersenyum, katanya. Memang aneh, kadang-kadang kita didorong oleh suatu keinginan tanpa menghiraukan pengamatan kita atas keadaan di sekeliling kita. Aku menyadari bahwa kau merasa terancam karena kau orang buruan seperti aku. Itulah yang benar. Kau menganggap begitu? Ya, tapi aku juga tidak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang kita diterbangkan oleh angan-angan yang melambung seperti angan-anganmu untuk mengalahkan Singosari. Sikapmu asing bagiku. Ajar Serenti menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian. Katakan saja bahwa kau telah didera oleh suatu keinginan untuk mendesak Kamukten kerajaan Singosari sekarang. Suatu keinginan yang sebenarnya gila. Aku tidak dapat membayangkan jalan pikiranmu bahwa pada suatu saat kau ingin menjadi raja di Singosari. Sama sekali bukan sesuatu yang mustahil. Sri Rajasa adalah seorang Aku Tumapel sebelum ia menjadi seorang maharaja. Dan ia seorang petualang dan bahkan seorang buruan sebelum ia menjadi seorang Aku. Mimpimu terlalu buram. Kau kira bahwa semuanya itu terjadi dengan sendirinya? Kenaro adalah keturunan Dewa Brahma. Itulah soalnya. Empu Badatu tertawa, jawabnya.
Kau percaya bahwa Kenaro itu putra Dewa Brahma yang mencegat ibunya saat ia pergi ke sawah menyusul suaminya? Ajar Srenti ragu-ragu. Empu Badatu masih tertawa. Ia memandang Ajar Srenti yang termangu-mangu. Katanya kemudian, "Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi, Kenaro. Aku hanya memberikan sekedar bandingan bahwa kita pun akan dapat menjadi seorang maharaja jika kita menginginkannya." Tapi Ajar Srenti masih menggeleng. Bukan sekedar menginginkannya, tetapi masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Kita sedang mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan itu. Ajar Srenti termangu-mangu. Aku tidak tergesa-gesa. Pikirkanlah. Selama itu aku akan tinggal di padepokanmu. Tiap pagi aku akan dapat melihat pantai di ujung timur, melihat matahari terbit di atas gelombang yang lembut. Ajar Srenti tidak menjawab. Seperti yang dikatakannya, maka Empu Badatu pun tinggal untuk beberapa hari di padepokan Ajar Srenti. Hampir tiap hari ia mempersoalkan Singosari, meskipun ia selalu menjaga agar kata-katanya justru tidak menyembuhkan. Dengan demikian, maka seolah-olah Empu Badatu dapat memberikan keyakinan bahwa usahanya bukanlah usaha yang mustahil. Perjuangan yang panjang akan dapat memberikan hasil yang diharapkan. "Empu," berkata Ajar Srenti akhirnya, "ceritamu dapat mempengaruhiku. Juga ancaman-ancamanmu bahwa pada suatu saat padepokan ini tentu dikepung oleh tentara Singosari dan dihancurkan. Meskipun aku curiga bahwa kaulah yang akan menyampaikan keterangan tentang aku kepada mereka." "Ah, aku tidak gila," jawab Empu Badatu. "Tentu aku tidak akan melakukannya. Meskipun seandainya kau tidak sependapat dengan aku dalam hal perjuangan ini, ya, mungkin tidak, tapi baiklah, aku mempersiapkan diri. Pengaruhku cukup luas di daerah terpencil ini. Aku dapat mengadakan persiapan-persiapan yang matang. Sementara aku mulai bermimpi untuk menjadi seorang akuwu di daerah ini, atau bahkan menjadi seorang raja yang berkuasa di daerah timur. Meskipun sebenarnya aku akan menjadi segan untuk memanggilmu Sri Maharaja di Singosari." Empu Badatu mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa. "Bukan kedudukan sebagai seorang maharaja yang terpenting bagiku, tetapi pemerintahan Singosari yang berwajah lain dari sekarang, yang prajurit-prajuritnya semuanya memiliki ilmu yang bersumber pada kekuatan ilmu hitam seperti orang-orang di padepokanmu, yang kini jumlahnya tentu menjadi semakin bertambah-tambah." Empu Badatu tersenyum, jawabnya, "Terima kasih, tapi kelak akan terbukti bahwa aku tidak sebodoh yang kau sangka. Juga bukan seorang yang sekedar didorong oleh ketamaan dan kekerdilan sikap. Baiklah Empu, aku akan bantumu. Aku akan persiapkan padepokan ini. Namun kelanjutannya, aku akan menunggu semua pesan-pesanmu." Ternyata bahwa perjalanan Empu Badatu yang jauh itu tidak sia-sia. Setelah Empu Badatu yakin bahwa Ajar Srenti tidak sekedar berpura-pura, maka Empu Badatu pun merasakan bahwa yang dicarinya di tempat itu sudah didapatkannya. Karena itulah, maka ia pun minta diri untuk melanjutkan perjalanannya, menemui kawan-kawannya yang lain. Dari ujung sebelah timur, Empu Badatu merambat ke barat. Satu-satu kawan-kawannya dihubungi, namun tidak semuanya memberikan hasil seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, Empu Badatu menilai bahwa perjalanannya bukan berarti tidak berhasil. Beberapa orang kawan-kawannya menyatakan bersedia bekerja bersama, meskipun sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berdunia hitam seperti Empu Badatu.